Jadi kadang-kadang kan salah persepsi dari pemula. Bagaimana saya mau usaha kalau tidak punya modal? Betul. Tidak. Ya, modal itu adalah nomor 5 bagi saya. Saya bekerja dan saya menjadi entrepreneur, memutuskan untuk menjadi entrepreneur itu tanpa ada modal. Kalau sudah mau mutusin jadi wirausaha, istilahnya ya apapun yang terjadi harus putar otak terus bagaimana usaha kita itu bisa berkembang. Kalau jadi entrepreneur itu nggak boleh cengeng lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ika Santia Putri dalam program Podcastnya Universitas Terbuka Palembang. Seperti biasa sebelum mahasiswa tahu apa tema podcast kita kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Palembang. Sahabat UT, seperti yang kita tahu bahwa pembahasan tentang entrepreneur itu sudah sangat digemari ya, sudah banyak digemari oleh masyarakat, terutamanya untuk mahasiswa ini sepertinya sangat minat ya untuk menjadi seorang entrepreneur karena tepat sekali kalau di Universitas Terbuka ya, kampus yang memang benar-benar tidak full harus tetap buka ya. Tidak harus datang ke kampus, ini cocok sekali untuk mahasiswa Universitas Terbuka yang ingin menambah skill, ingin menambah pengalaman, ingin menjadi seorang entrepreneur, tepat sekali. Karena hari ini ada narasumber kita yang sudah siap ya, ada di sebelah Ika ini ada Bapak Haji Hengki Irawan ya Pak ya. Boleh disapa dulu Pak mungkin mahasiswanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para mahasiswa. Oke, dan di sebelahnya lagi ada Cek Ivon ya. Cek Ivon ini salah satu narasumber kita juga. Boleh Cek Ivon disapa dulu mungkin yang sudah menonton kita pada saat ini Cek. Halo mahasiswa UT yang di kelas saya ya. Karena saya alumni UT juga untuk S1-nya. Betul sekali. Jadi ya kita hari ini mau mencuri ya, bukan mencuri hati tapi mencuri ilmu ya dari Bapak Hengki sama Cek Ivon. Karena kalau dari latar belakangnya ya banyak sekali pengalaman terus yang sudah dilalui sama Cek Ivon, mulai dari mulai dari untuk berpikir inovatif ya, untuk menjadikan suatu yang hal tidak mungkin bisa menjadi cuan seperti itu ya Cek ya. Kayaknya langsung aja kita tanya dulu deh ke Pak Hengki. Gimana Pak kesibukan sehari-harinya Pak? Ya, untuk saat ini kita mengelola bisnis yang sudah ada ya. Ada beberapa bisnis yang sudah kita jalankan dan sudah ditekuni beberapa tahun ini semenjak dari tahun 2014. Nah, ada beberapa bisnis yang mungkin saat ini sudah settle. Yang sudah settle kita serahkan kepada manajernya masing-masing, kepala divisinya masing-masing. Kemudian kita setelah dari itu kita untuk saat ini lebih fokus ke pengelolaan tambang. Tambang ya kalau untuk saat ini. Tapi kan kita dengar-dengar Pak Hengki ini selain di tambang ada juga sawit ya Pak, perusahaan sawit, sama juga salah satu transportasi darat. Ya, transportasi daratnya itu ada travel, ada pariwisata, dan ada akap ya. Okay. Jadi ada bis, ada transportasi yang umum untuk melayani masyarakat. Tapi khususnya untuk Oku Selatan saja. Oku Selatan saja. Oku Selatan, kemudian Palembang dan Oku Selatan menuju ke kota Jakarta, Jabodetabek. Cuman kalau untuk pariwisata umum. Ya. Ya kalau misalkan terutama yang tinggal di daerah Oku Selatan ya Pak ya, pasti tahu dengan yang namanya TISPA ya Pak ya, biasanya pulang pergi biasanya menggunakan transportasi itu ya Pak ya. Oke. Dan kalau tadi dari Bapak Hengki, sekarang dari Cek Ivon nih, apa sih Cek kegiatannya sehari-hari, kesibukannya sekarang? Sehari-hari paling yaitu edukasi untuk pemilahan sampah. Terus ya kami juga ada kebun organik, kebun edukasi. Terus ya kami ada produk namanya Promik juga, itu untuk minuman kesehatan dari fermentasi buah. Jadi
ada kesehatan manusia, ada kesehatan lingkungan gitu. Jadi ya sibuknya di arah sana. Oh jadi lebih ke sana ya. Jadi ada kebun gitu ya. Iya, Yang di Banyuasin itu ya Ce ya? iya benar, kebun budi. Kita di desa Talangbulu. Oh Talangbulu, oke. Nah jadi kalau misalkan di situ kan Ce katanya ada kayak daur ulang juga. Ya, di kebun itu kita mengolah sampah organik. Jadi sampah organik ini kan sebenarnya belum banyak yang mau terjun untuk memberikan solusi atau mengolah. Kalau sampah plastik kan banyak, ada bank sampah, dan plastik itu sudah ada nilainya untuk dijadikan biji plastik ya. Sedangkan sampah organik ini kan cenderung orang tuh kesannya bau, kotor, jorok lah istilahnya. Nah jadi dari sampah organik ini yang nggak ada yang mau ngolah, ya kami coba ngolah di kebun budi sampai jadi ya pusat percontohan untuk pengolahan sampah organik. Tuh. Betul. Ya tentu kalau berdasar ke pengalaman mungkin berbeda ya. Mungkin dari Pak Hengki berbeda, dari Caya berbeda. Nah ini nih yang mau kita share ke mahasiswa kita. Mungkin yang lagi nonton bukan mahasiswa aja sih, tapi masyarakat umum khususnya Kota Palembang yang lagi nonton kita. Sebagai seorang entrepreneur nih, apa sih yang harus kita persiapkan gitu? Dari Pak Hengki dulu boleh Pak? Oke, ya, jadi begini, syarat utama untuk menjadi seorang entrepreneur itu mental untuk menjadi pengusaha itu sendiri. Bagaimana kita memanagenya itu? Karena seharusnya sebenarnya untuk menjadi seorang entrepreneur itu profesionalisme utama. Profesionalisme isinya adalah mental. Kedua yaitu skill. Ya, yang ketiga itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, ketika tiga ini sudah dikuasai, maka insya Allah dia akan menjadi entrepreneur yang hebat. Nah, mental ini yang utama. Kadang-kadang kita kan mengelola bisnis ini kan tidak gampang. Betul. Banyak sekali permasalahan ataupun kesulitan. Nah, kekuatan kita, jikalau kita mempunyai mental, maka kita akan bisa kuat untuk meraih dan untuk mengatasi semua macam masalah dan kesulitan. Nah, itu yang utama bagi entrepreneur, ya, bagi adik-adik mahasiswa juga. Mental dilatih sejak dini, berintegritas, ya, jujur, disiplin dan lain-lain sebagainya. Karena itu adalah modal utama, bukan uang. Bukan uang. Uang itu adalah nomor kesekian. Jadi kadang-kadang kan salah persepsi dari pemula. Bagaimana saya mau usaha kalau tidak punya modal? Betul. Tidak. Ya, modal itu adalah nomor 5 bagi saya. Saya bekerja dan saya menjadi entrepreneur, memutuskan untuk menjadi entrepreneur itu tanpa ada modal. Modal itu banyak ketika nanti ada potensi atau peluang kerja yang sudah kita dapatkan. Gitu. Termasuk mental sama skill itu modal kita ya Pak ya. Betul. Apalagi kan sekarang itu sudah online semua gitu ya Pak ya. Bisa mungkin awalnya menjadi reseller seperti itu ya Pak. Itulah butuhnya seorang entrepreneur itu harus ada mentalnya dulu Pak ya. Soalnya dari Cik Ivon nih. Sama. Kalau jadi entrepreneur itu nggak boleh cengeng lah. Gak boleh dikit-dikit nagih Dikit-dikit marah gitu ya. Entrepreneur itu bukan sesuatu yang istilahnya aku bosen lah jadi karyawan lah, aku mau usaha aja. Sebenarnya usaha itu malah jauh lebih berat daripada jadi karyawan gitu. Karena kalau karyawan tuh kita dapat penghasilan pasti per bulan. Kalau jadi pengusaha tuh enggak. Jadi mental itu benar-benar sangat penting. Mental seperti apa yang tadi mungkin dari Bapak udah sebutin ya. Selain itu juga kita tuh jangan sok pinter. Jadi kita tuh harus jadi orang yang selalu mau belajar, mau dengar, mau lihat dari pengalaman orang lain. Belajar dari pengalaman sendiri. Dan paling penting tuh ya jangan menyerah. Kalau sudah mau mutusin jadi wirausaha, istilahnya ya apapun yang terjadi harus putar otak terus bagaimana usaha kita itu bisa berkembang. Kalau memang perlu ganti usaha, ganti usaha. Jadi harus bijak lah melihat peluang, harus bisa bertahan, harus bisa bangkit, nggak cengeng lah istilahnya. Dan selain itu juga kalau modal bagi saya tuh bukan modal materi. Kita tuh harus punya mentor, itu akan lebih baik. Jadi belajarlah sama pengusaha-pengusaha lain yang memang sudah sukses gitu. Jadi lihat misalnya kalau ada teman kita atau paman kita, saudara kita yang sudah sukses buka usaha, belajarlah dari mereka gitu. Jangan segan-segan belajar dan memulai dari nol.
Kayak tadi kan mereka bilang ya sebenarnya kita bisa mulai kok jadi reseller dulu, kita ngumpulin dulu modal sendiri, kita bikin dulu jumlahnya dikit, jadi nggak melulu wah saya kalau mau jadi pengusaha nih saya harus punya modal segini, saya harus punya gerobak. Enggak, bisa open PO. Kalau open PO itu kan orang biasanya bayar dulu. Iya. Dari dana tersebut kita bikinin makanannya, nah mulai putar lagi bisa jadi catering, nanti bisa jadi besar malahan begitu. Betul. Tapi memang kita kalau misalkan mau mencoba sesuatu itu memang harus dimulai dulu ya Pak ya. Betul. Karena kalau misalkan kita nggak mulai-mulai, yang ada tertunda. Iya. Jadi semakin kita besar keinginannya, kita harus memulai. Itu tadi yang kata Cek Ivon tadi, memang kita harus berani memulai itu sebagai reseller dulu bisa, atau juga PO tadi itu order dulu. Iya, apalagi mahasiswa ya. Mungkin ada nggak sih karakter seorang entrepreneur yang harus dimiliki kalau memang benar-benar menjadi seorang entrepreneur gitu Pak? Ya, jadi keteguhan dan niat ya. Niat dari seseorang itu sendiri. Sebenarnya yang menentukan berhasil atau tidak itu adalah kita sendiri. Kemana sebenarnya kita akan melangkah? Apakah kita sepenuhnya atau seterusnya akan menjadi seorang pekerja, ataukah memang kita harus menjadi seorang entrepreneur? Itu pilihan itu ada dengan kita. Nah, ada bakat seseorang dan ada juga berdasarkan pelatihan. Nah, pelatihan. Karena mental seseorang itu dimulai dari awal, dari dini, sejak usia dini. Jadi kita melihat di lampu-lampu merah atau apa anak-anak menjualkan dagangan itu sebenarnya mental mereka sudah lebih satu klik di atas kita, yang mereka sudah memulai. Jadi kalau tanpa ada memulai, tanpa ada pekerjaan ataupun bisnis tersebut kita tidak coba dari awal, ya mungkin hanya sebatas keinginan. Nah, keinginan itu harus dilakukan, yaitu dimulai dari sejak usia dini. Jangan ada rasa malu, jangan ada rasa menggengsi. Kita mulai bisnis dari awal dan mulai dari kecil. Jadi karakternya itu yang paling utama, jangan malu ya Pak. Jangan malu dulu gitu. Dan Niatnya betul. Kalau dari Cek Ivon apa nih Cek? Yang disebutin Pak kita itu harus dan integritas. Jadi jangan sampai nanti kalau kita udah dapat order banyak nih, ordernya saya kurangi bahannya. Dan nanti orang bisa tahu dalam dan sampai begitu. Jadi kejujuran sama integritas itu karena karakter kepercayaan itu sangat mahal harganya. Ketika tidak dipercaya, kita mau usaha apapun Gak akan dipercaya lagi ya. Kalau kita sudah dipercaya orang, dipercaya konsumen kita apapun pasti hidup sekarang. Integritas, jujur itu jadi karakter yang utama juga. Oke, itu juga ya. Kalau keempat ini ditambahin ya, jadi makin erat ya Pak ya. Ada niat tadi, ada kejujuran, ada apa tadi? Ya, integritas. Ada integritas tadi. Pokoknya kalau dijadiin satu itu akan kuat gitu. Saya juga pernah dengar nih ya Pak ya sama Cece, kalau misalkan mau jadi pengusaha itu kita harus pinter-pinter melihat peluang. Apakah itu benar gitu ya? Nah terus kalau misalkan menurut Cece nih sama Pak Hengki, kalau misalkan di di ruang lingkup kampus atau universitas nih, mahasiswa itu cocoknya membuka usaha seperti apa? Karena kan kita harus melihat peluang ya, Pak ya. Boleh mungkin dari Bapak atau dari Cece boleh boleh dikasih tahu atau juga di-share, siapa tahu mahasiswa kita akan lebih open mind gitu ya pikirannya. Siapa tahu nanti dia bisa setelah mendengar sharing dari Cece sama Pak Hengki, mereka langsung bergegas, oh ya saya harus lakukan ini, seperti itu. Boleh Bapak. Jadi sebenarnya peluang itu tergantung dari keseharian kita. Awalnya kan memang jiwa kita itu adalah jiwa entrepreneur dan sudah kita latih dan kita didik.
biasanya itu akan timbul sendiri, Mbak. Akan timbul sendiri. Dengan keseharian kita di kampus, ada banyak peluang. Misal, mohon maaf, misalnya dia stikes, ya, dari kesehatan, ilmu kesehatan. Itu plastik pun, sampah dari sunting atau BAP itu bisa jadi peluang untuk bisnis. Ya, salah satunya, ya, Mbak Ipon sudah punya formulanya untuk penghancur, dan itu akan menjadi pupuk. Kemudian mungkin supplier makanan, supplier mungkin alat tulis ataupun buku segala macam, itu sudah terlihat dari awal. Nah, ketika dia setelah melakukan pendidikan di universitas, dia akan lebih fokus. Contoh tadi, sambil dengan jualan gorengan, ya, itu apakah itu orang kaya loh, itu calon orang kaya dan berpotensi kaya. Kenapa? Karena dia sudah membuka satu peluang dan otomatis mentalnya sudah terdidik. Seperti itu. Dan saya pun kuliahnya juga sambil jualan apapun, sebagai maklar, ya, sebagai supir angkot, sebagai tukang ojek. Ya. Akhirnya apa? Itu akan terlatih dengan sendirinya ketika kita sudah menamatkan suatu pendidikan di universitas. Betul, artinya kita memang harus mencoba dulu. Biasanya kalau misalkan kita memang berkeinginan untuk menjadi seorang pengusaha, apapun yang ada di depan mata itu terfikir secara tidak langsung ya Pak. Secara tidak sadar kita terfikir, oh ini bisa dijadikan peluang gitu Pak. Betul. Iya. Peluang itu sendiri sebenarnya sudah ada per tahun itu ada banyak ide, barang, awan. Dan jadi saja tadi cari supplier, kalau kita nggak bisa bikin kue sendiri, kita cari supplier kue. Tawarin teman-teman, mau tapi ini enak loh, kasih sampel mereka. Jadi dari hal kecil itu juga bisa kita, ya peluangnya tuh event itu kan selalu ada. Jual baju-baju juga bisa. Dulu saya kuliah UT ini juga biaya sendiri sampai S2 sama biaya sendiri. Saya pernah ngobrol-ngobrol sama tetangga nih, namanya ibu-ibu kan baru nikah, pengantin baru, kerja jadi guru waktu itu saya, jadi mau sambilan ngobrol-ngobrol sama tetangga ternyata jualan baju. Dia ambil baju dari Thailand, jualan baju. Saya nawarin diri, boleh nggak saya jadi resellernya? Saya pilih baju-baju dress yang seksi, yang bagus. Dan malam itu karena pagi kerja, malam motor di belakang dikebut-kebut sama baju, bawa ke tempat karaoke. Kadang dipilih-pilih, bongkar-bongkar nggak penting. Sampai apa? Karena kita tuh jangan langsung kok gini ngeluh. Kira kita nggak enjoy gitu. Sudah bagus, mereka mau terima kita, mau lihat barang-barang kita. Lain kali itu datang bawa barang baru, ada kesempatan bakal lihat lagi. Beli nggak beli itu kan nanti. Ini bagaimana kita berusaha. Jadi cleaning itu juga bisa dapat tambahan. Jadi balik lagi, dan headnya, dan mental. Ada nggak kepikiran ini celah mana yang saya bisa masuk untuk saya usaha gitu nih. Tapi tantangan saya di kampus, ini butuh apa sih? Kalian lagi ujiannya seharian. Mau nggak PO nih waktu ujian, besok saya bikin mie pasir misalnya. Besok saya bikin nasi lemak. Mau nggak PO biar istirahat siang, kalian nggak usah jauh-jauh cari makan. Habis ujian beli sama saya. Kan itu usaha. Itu usaha. Iya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Itu tadi ya, karakternya juga harus kuat ya Ce ya. Karena kalau tadi ya, kalau misalkan orang karakternya nggak kuat, ada nih saya pernah ketemu ya Pak ya, orang yang berjuang itu, tapi setelah kita nggak jadi beli, dia ngerasa down, jadi ngerasa aduh gimana sih, udah dibongkar-bongkar semua nih, misalnya baju ya, udah dibongkar-bongkar semua bajunya, kok malah nggak jadi beli. Itu tadi makanya ya Pak ya. Negatif ya. Gak seperti itu kan gitu. Jadi ya gitu. Benar. Positifnya nggak apa-apa. Setelah ini yang model baru mau nggak? Karena boleh. Yang ini saya kurang cocok, tapi kalau yang baru boleh bawa. Nah relasi itu penting gitu. Jadi selain jualan, kita tuh juga membina relasi. Kita tahu dia suka modelnya yang begini. Kita tahu dia seleranya mau lebih pedas mas. Jadi relasi itu penting dari customer kita. Karena kalau ke mulut itulah sebenarnya strategi marketing yang paling bagus. Karena
biasanya orang yang akan lebih percaya kalau dari mulut ke mulut ya, karena berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya Mbak ya. Oke. Nah mungkin ya terakhir nih pertanyaannya ya, karena Cece Ivon ini salah satu mahasiswa Universitas Terbuka alumni ya, lebih tepatnya alumni mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan apa Cek kalau boleh tahu? S1 saya ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, sama dong berarti sama Kak Ika ya. Ilmu komunikasi. Boleh dong mungkin kasih pesan ataupun kesan untuk mahasiswa Universitas Terbuka. Pesan saya adalah tahu tujuan kita kenapa kita kuliah. Kenapa kita bela-belain kuliah loh. Mungkin UT ini adalah kuliah yang buat kita itu lebih fleksibel. Kita tuh mungkin kerja, atau kita ibu rumah tangga, atau kita ada kesibukan lain. Tapi kita tuh masih mau kuliah sampai ambil UV. Jadi kita tuh harus benar-benar yakin kita tuh mau kuliah tuh ngapain gitu. Karena kuliah UT ini menuntut kemandirian kita. Jadi kita tuh memang harus komitmen sampai lulus, sampai selesai. Habis itu kan yang kita dapat, pengalaman yang kita dapat, koneksi yang kita dapat sama kuliah, yang untuk apa? Untuk mau mengembangkan bisnis, mau karir lah, itu dimanfaat. Tapi ya kembali lagi, tujuan kita mau kuliah itu buat apa? Nah itu diselesaikan sampai akhir. Betul, oke. Dari Pak Hengki nih Pak, untuk mahasiswa kita Pak. Oke, untuk para adik-adik mahasiswa Universitas Terbuka, pada dasarnya jangan mengeluh dengan kondisi kita saat ini. Apakah dia mewah dengan fasilitas atau tanpa fasilitas. Kuncinya adalah semua orang punya hak untuk berhasil. Baik dia tinggi atau pendek, mau ganteng ataupun tidak, mau pintar ataupun tidak, dia punya hak untuk berhasil. Yang tidak mempunyai hak untuk berhasil adalah orang malas. Maka dari itu, tetap semangat, jangan jadi orang malas, lalu belajar, karena dunia saat ini sudah dipenuhi dengan teknologi-teknologi yang canggih untuk kita belajar. Tetap semangat untuk mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada. Baik, terima kasih Pak Hengki, terima kasih juga Cece Ivon yang sudah tergabung dalam podcast kita, bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini ya Pak ya, bersedia untuk sharing bersama mahasiswa Universitas Terbuka ya. Jangan lupa untuk mahasiswa juga diingetin ya bahwa setiap manusia atau setiap orang itu harus punya karakter dan harus punya komitmen. Tinggal apa yang harus kita tuju gitu ya. Apa yang harus kita tuju, apa yang harus kita persiapkan, seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Hengki. Mari kita tutup podcast kita kali ini ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton podcast kita. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Palembang ya. Kita akhiri dan sampai jumpa di podcaster selanjutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.